Baik anak-anak, kembali lagi dalam mata pelajaran produktif kelas 10 komputer dan jaringan dasar. Pada kesempatan kali ini, Pak Adam akan memberikan materi yang penting sekali, yaitu bagaimana kalian harus tahu sejarah dari komputer. Nah, teknologi ini adalah teknologi yang sangat canggih. Dari dulu hingga sekarang, teknologi ini terus diperbarui untuk mendapatkan suatu kemudahan bagi kita sebagai brandware pemakai agar bisa membantu penunjang baik dalam pekerjaan, pendidikan, atau yang lainnya. Baik anak-anak, kita mulai sekarang. Sejarah komputer. Nah, sejarah perkembangan komputer berawal dari penemuan seorang yang bernama Charles Babbage. Dia adalah seorang ilmuwan di dunia yang telah banyak memberikan kontribusi bagi kehidupan manusia, terutama perkembangan komputer. Nah, penemuan fenomenalnya adalah yaitu mesin penghitung, merupakan salah satu penemuan yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama sebagai cikal bakal sebuah komputer. Penemuan tersebut menjadikan Charles Babbage sebagai penemu komputer dan dijuluki sebagai bapak komputer. Nah, komputer itu sendiri seperangkat alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data dan menyimpan data baik berupa teks, visual, ataupun audio, serta membantu pekerjaan manusia agar lebih mudah. Nah, di sini ada 5 generasi sejarah komputer. Kita akan mulai di generasi yang pertama. Di sini Pak Adam tidak akan menjelaskan secara detail. Kalian bisa lihat dan baca sendiri tentang komputer generasi yang pertama ini. Nah, pada komputer generasi yang pertama ini ada ENIAC, ada EDVAC, ada EDSAC. Yaitu adalah Electronic Delay Stereo Automatic Computer. Nah, sejarah komputer generasi pertama ini mulai hadir pada tahun 1946 sampai 1956. Ilmuwan yang menggagas konsep pengembangan tersebut adalah Konrad Zuse, seorang insinyur asal Jerman. Nah, ENIAC sendiri merupakan generasi pertama komputer. Jadi adalah ENIAC ini generasi yang pertama. Nah, perkembangannya pada tahun berapa? Yaitu tahun 1946 oleh John W. Moseley dan J. Presper Eckert. UNIVAC sendiri sudah menggunakan pita magnetik sebagai media input dan outputnya, merupakan komputer komersial pertama dipakai oleh Biro Sensus Amerika Serikat untuk digunakan dalam menghitung sensus penduduk dan sebagai komputer pertama yang dibuat untuk tujuan aplikasi bisnis. Nah, ciri-ciri generasi yang pertama yaitu pertama menggunakan tabung hampa udara atau vakum tube sebagai sirkuitnya. Ukuran fisik komputer besar sehingga memerlukan ruangan yang luas serta memakai daya listrik yang cukup besar. Yang ketiga adalah memiliki media penyimpanan luar berupa magnetic tape atau magnetic drum. Yang keempat adalah hanya dapat dikendalikan oleh bahasa mesin. Yang kelima adalah memerlukan environment yang khusus karena banyak menghasilkan panas. Nah, itu adalah ciri-ciri generasi yang pertama. Nah, ini adalah contoh gambar komputer generasi yang pertama. Bisa kalian bayangkan, ini adalah komputer generasi yang pertama. Kalau sekarang sudah ada laptop, ada mini PC, ada all-in-one. Nah, ini adalah satu komputer. Bayangkan ketika satu komputer ini ditaruh di satu lab. Mungkin satu lab hanya untuk satu komputer generasi pertama ini. Maka bersyukur para ilmuwan telah menemukan dan menggagas suatu penemuan teknologi dikembangkan sehingga kita dapat memakai dengan tujuan untuk mempermudah kita dalam proses baik belajar, baik bekerja, atau yang lainnya. Generasi kedua. Nah, sejarah komputer generasi kedua mulai populer pada tahun 1960. Nah, pada tahun 1948 ditemukannya transistor. Nah, penemuan transistor sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tube vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya, ukuran berkurang drastis. Digantinya tabung vakum menjadi transistor
membuat ukuran menjadi lebih kecil. Transistor mulai digunakan di komputer pada tahun 1956. Komputer awal pada generasi kedua ini adalah superkomputer dari IBM yang bernama Street dan superkomputer dari Spreyran yang bernama LARC atau Large. IBM 1401 sejak tahun 1965, sebagian besar bisnis besar menggunakan komputer generasi ini untuk mengolah informasi keuangan. Nah, ciri-cirinya ada 5. Sudah menggunakan transistor untuk sirkuitnya. Yang kedua adalah transistor dikembangkan di Bell Laboratorium pada tahun 1947. Yang ketiga adalah yang pastinya lebih kecil, cepat dapat diandalkan, dan hemat energi dibandingkan generasi yang pertama. Yang keempat adalah bahasa assembly yang terdiri dari singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Yang kelima adalah mulai dipergunakan media magnetik untuk menyimpan sebuah data. Nah, ini adalah gambar komputer generasi yang kedua. Nah, generasi yang ketiga ditandai dengan munculnya IC atau Integrated Circuit yang menggantikan transistor. Diciptakannya IC karena transistor menghasilkan panas yang sangat besar dan hal itu dapat merusak bagian-bagian internal komputer. Karenanya komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam suatu chip. Nah, contohnya sudah lihat ya di sini. Contoh komputernya adalah IBM S seri pada 360, GE600 dan GE235. Yang tadi adalah NCR Century. Nah, ciri-ciri generasi ketiga adalah menggunakan IC sebagai komponen utamanya. Program dalam bahasa tingkat tinggi, high level language, mulai menempatkan konsep operasi multiprocessing dan multiprogramming. Nah, ini adalah gambar komputer generasi ketiga. Nah, lebih kecil daripada komputer generasi yang pertama ataupun yang kedua. Nah, kita beranjak pada generasi yang keempat. Setelah IC muncul, pengembangan komputer menjadi lebih jelas, yaitu mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektronik. Large Scale Integration atau LSI dapat memuat ratusan komponen dalam satu chip. Kemudian tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI memuat ribuan komponen dalam satu chip tunggal. Nah, pada tahun 1991, IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, ataupun di sekolah. Adapun contoh-contoh komputer yang lahir pada generasi keempat yaitu tipe IBM 370, Apple, dan juga Physical Altair. Oke. Ciri-ciri komputer generasi keempat adalah mulai dikembangkan komputer mikro yang menggunakan prosesor dan generasi purpose microprocessor yang dikembangkan oleh Intel. Nah, pada tipe Intelnya adalah Intel 8080. Mulai digunakan LSI atau Large Scale Integration yang merupakan pemadatan beribu-ribu IC dalam sebuah chip. Kemudian dikembangkan menjadi VLSI atau Very Large Scale Integration. Pada generasi ini, hampir sebagian besar komputer telah menggunakan sistem operasi dalam konsep GUI atau Graphical User Interface, seperti sistem operasi Microsoft Windows buatan Microsoft Corp atau Corporation. Nah, inilah gambar komputer generasi yang keempat. Mungkin kalau kalian di SMP dahulu sudah pernah melihat, oh ini adalah komputer generasi yang keempat, ataupun kalian ketika ada di lab bisa lihat komputer sekarang sudah beralih pada komputer generasi yang keempat. Tentu semuanya adalah berkat perkembangan teknologi para ilmuwan untuk memudahkan sarana kita untuk menggali potensi dalam perkembangan teknologi di bidang komputer. Nah, generasi kelima adalah komputer-komputer saat ini merupakan komputer generasi kelima. Nah, komponen utamanya adalah VLSI, ya seperti pada generasi yang sebelumnya. Nah, komputer generasi kelima dikembangkan sejak tahun 1985. Contoh komputer generasi kelima adalah komputer fiksi HAL 9000.
Walaupun HAL 9000 masih jauh dari kenyataan, komputer dapat menerima instruksi secara lisan dan mampu meniru nalar manusia. Beberapa ciri utama generasi ini adalah di Jepang didirikan ICOT atau Institute for New Computer Technology. Untuk apa? Untuk mengembangkan komputer generasi yang kelima, yaitu menciptakan komputer yang powerful dan intelijen. Yang kedua adalah dikembangkannya sistem komputer yang memiliki unsur artificial intelligence yang dapat mengerjakan tugas dengan karakteristik seperti manusia. Nah, dengan natural language atau dengan bahasa sehari-hari. Nah, ini adalah gambar komputer generasi yang kelima, adalah laptop. Ya, ini adalah laptop yang mungkin kalian akan beli atau kalian gunakan pada proses pembelajaran pada tahap atau jenjang SMK ini. Nah, pada materi sejarah komputer ini sedikit banyak kalian sudah tahu bagaimana perkembangan suatu teknologi komputer dari generasi pertama sampai generasi yang kelima. Ini luar biasa anak ya, dari komputer yang besarnya itu hampir satu ruangan sampai diperkecil, dikembangkan kembali hingga sekarang muncul yang namanya laptop. Tentu generasi-generasi ini akan terus diperbarui, yang tujuannya adalah memberikan kemudahan manusia dalam menyusun atau mengembangkan suatu teknologi dan mempermudah proses kita untuk bekerja atau studi atau berpendidikan. Nah, itu anak-anak ya, materi tentang sejarah komputer. Semoga materi ini dapat menambah pengetahuan kalian dalam segi ilmu komputer atau sejarah perkembangan komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.